Bab 411 Obat terlarang berwarna darah. Setelah berbicara, cahaya melintas di telapak tangan Chu Feng dan kapak besar berwarna hitam yang panjangnya 2 meter muncul. Setelah Asura Ghost Axe muncul, seluruh atmosfer Chu Feng benar-benar berbeda. Dia ditutupi oleh lapisan gas berwarna hitam dan seolah-olah dia bergabung menjadi satu dengan Asura Ghost Axe. Kapak hantu Asura, itu elit armamen di poster buronan yang ditemukan oleh 6 kekuatan besar di sisa-sisa kuno. Melihat Asura Ghost Axe, semua orang di tempat kejadian tercengang. Terutama Tang Yixiu dan yang lainnya. Mereka mengerutkan alis mereka dengan kuat dan tatapan ketakutan melintas di mata mereka karena dari Asura Ghost Axe, mereka merasakan aura kematian. Mereka sangat percaya bahwa kapak itu bahkan lebih menakutkan daripada teknik pembantaian harimau putih Chu Feng. Jika mereka memotong diri mereka sendiri, mereka pasti tidak akan memiliki banyak keberuntungan dan mereka pasti akan mati. Asura Ghost Axe miliknya tidak bisa diremehkan. Kita tidak bisa gegabah lagi. Kita perlu mengeluarkan kartu truf tersembunyi. Wakil kepala Jie memberi kita atau kita akan sangat mungkin mati di sini hari ini. Petik 2. Tiba-tiba, Liu Xiaoyao mengirim pesan mental kepada 3 orang lainnya. Ketika dia berbicara, dia membalik telapak tangannya dan pelet obat berwarna darah muncul. Melihat bentuk khususnya, itu adalah obat terlarang. Obat terlarang itu berbeda dari yang lain. Itu benar-benar bergoyang, dan ketika bergoyang, itu bahkan terus membuat teriakan mengerikan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang hidup. Dan setelah mengambil obat terlarang, Liu Xiaoyao tanpa ragu menelannya. Pada saat itu, auranya tiba-tiba naik dengan cepat dan dari tingkat 1 ranah surga, ia melangkah ke tingkat 2 ranah surga. Ya Tuhan, kami sebenarnya dipaksa oleh bocah ini ke negara bagian ini dan perlu menggunakan obat tabu ini. Song Qingfeng dan yang lainnya menatap obat terlarang di tangan mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi menelan, dan ada beberapa ketakutan di wajah mereka. Namun, meskipun mereka lebih tidak mau, dalam situasi itu, mereka juga tidak ragu dan satu demi satu, mereka semua minum obat terlarang. Setelah obat terlarang memasuki mereka, seperti Liu Xiaoyao, aura mereka sangat cepat naik dan segera, mereka naik ke tingkat 2 ranah surga. Juga, gas berwarna darah seperti menggeliat ular kecil ketika mereka melilit tubuh mereka dan berputar-putar. Bahkan rambut mereka mulai bergetar dan pakaian mereka mulai bergetar. Semua orang melihat, apa yang baru saja mereka makan? Apakah itu obat terlarang? Obat terlarang macam apa yang mampu menyebabkan kekuatan mereka, yang ada di alam surga, meningkat pesat? Petik 2. Para pengamat yang secara pribadi melihat semuanya berteriak kaget dan mereka merasa sulit untuk percaya. Karena, meskipun kedokteran terlarang kuat, ada batasnya dan yang terbaik bagi para ahli bidang mendalam untuk menggunakannya. Dan meskipun para ahli alam surga bisa mendapatkan beberapa efek, itu sama sekali tidak akan menyebabkan kultivasi mereka meningkat pesat, bahkan menembus level. Saat ini, aura Liu Xiaoyao dan yang lainnya naik dengan kasar, dan itu jelas tidak normal. Obat terlarang seperti itu seharusnya hanya bisa dibuat oleh spiritualis dunia jubah ungu dan sekarang, benua dari 9 provinsi kamu tidak boleh memiliki spiritualis dunia jubah ungu manapun. Bahkan jika ada, hanya dinasti Jiang yang akan memilikinya. Petik 2. Jadi, obat terlarang yang dikonsumsi oleh mereka berempat dapat dihitung sebagai harta yang tak ternilai. Sepertinya mereka benar-benar akan mempertaruhkan semuanya terhadapmu, kata Egi.
Tingkat 2 ranah surga, tidak apa-apa. Jika mereka terlalu lemah, aku tidak akan memiliki perasaan pencapaian. Chu Feng ringan tersenyum, lalu dengan cepat setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan kapak besarnya. Dengan desir, bilah cahaya berwarna hitam setengah bulan berbentuk terbang keluar dan dengan ganas berlari menuju Liu Xiaoyao dan yang lainnya. Cermat, kecepatan bilah cahaya berwarna hitam sangat cepat, tetapi Liu Xiaoyao dan yang lainnya yang memiliki elit armamen dan budidaya tingkat 2 dari alam surga berhasil mengelak. Boom! Bilah cahaya meleset dan meledak ke arah istana yang jauh. Seketika, riak mengamuk menyebar dan bangunan di jalan semua dihancurkan oleh bilah cahaya berwarna hitam. Aku dengar elit armamennya mampu mengenali tuannya. Sepertinya kekuatannya memang sedikit lebih kuat dari pedang kayu Dewa Murong Yu. Petik 2. Kakak beradik, saat ini, tidak ada retret. Kita perlu melempar semua yang kita miliki kepada bajingan kecil ini dan biarkan dia tahu kekuatan kita 4 bersaudara. Kamu datang pada waktu yang tepat. Chu Feng terus-menerus melambaikan kapak di tangannya dan bilah bulan sabit berwarna hitam memenuhi udara dan terbang. Tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Xiaoyao yang telah menggunakan obat terlarang. Tidak hanya kekuatannya naik, bahkan kecepatannya berlipat ganda dan bilah cahaya berwarna hitam Chu Feng sebenarnya telah dihindari olehnya. Segera, dia tiba di depan Chu Feng. Dalam situasi itu, bahkan wajah Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berubah dan dia buru-buru mendesak naga biru di bawahnya untuk bergerak lebih cepat dan menghindar ke samping. Sialan. Itu jelas hanya 2 tingkat perbedaan kultivasi dari hari itu ketika aku melarikan diri dari villa bergengsi. Namun ada perbedaan besar kekuatan Asura Ghost Axe di tangan aku. Sepertinya bahkan jika hal ini mengakui aku sebagai tuan dan menjadi satu dengan aku, ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kultivasi aku dan ingin menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2. Pada saat itu juga, meskipun tidak perlu meragukan kekuatan Asura Ghost Axe, dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang kecepatannya yang melambat. Menghadapi Liu Xiaoyao yang menggunakan obat terlarang dan juga memiliki elit armamen, Asura Ghost Axe Chu Feng benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Chu Feng, kekuatan Asura Ghost Axe kamu cukup kuat, tapi sayangnya, itu tidak berguna ketika digunakan oleh tangan kamu. Yang terbaik adalah memberikannya kepada kami agar kami dapat mengurusnya untuk kamu. Pada saat yang sama, Song Qingfeng dan 2 lainnya juga mengepung Chu Feng dan menyerang. Melihat itu, cahaya biru melintas di bawah kakinya dan dia buru-buru mengelak. Ketika mereka berada di tingkat 1 ranah surga, mereka sudah bisa menyebabkan teknik armor kura-kura hitam Chu Feng retak. Saat ini, mereka telah melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga jadi pasti, mereka dapat membuka teknik-teknik kura-kura hitam kura-kura Chu Feng dan bahkan mungkin membunuhnya. Di saat seperti ini, bertempur melawan mereka hanya akan menjadi tindakan bodoh. Tapi untungnya, Chu Feng menangkap naga bepergian melalui 9 surga, keterampilan bela diri yang mendalam yang jauh mendekati keterampilan bela diri peringkat 9. Jadi, ia memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kecepatan melarikan diri. Juga, kebenarannya juga seperti itu. Tidak peduli seberapa cepat Liu Xiaoyao dan yang lainnya dapatkan, mereka masih tidak dapat menandingi Chu Feng. Bahkan Jie Yan, yang berada di tingkat 5 ranah surga, tidak akan dapat menangkap Chu Feng, apalagi mereka. Chu Feng, apakah kamu monyet?
Kamu hanya tahu cara melarikan diri? Apakah kamu tidak memiliki keterampilan rahasia? Apakah kamu tidak memiliki elit armamen? Apakah kamu tidak akan mengirim kami ke kematian kami? Coba dan lawan kami langsung. Song Qingfeng dan yang lainnya dengan keras menghina. 4 bajingan. Tidak dapat mengalahkan aku sehingga kamu minum obat terlarang. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Orang-orang di level 1 dari ranah surga tidak dapat mengalahkan aku. Siapa yang berada di level 7 dari ranah mendalam? Apakah kamu punya wajah? Petik 2. Saat Chu Feng berlari, dia menghina kembali. Itu disebut santai. Itu disebut nyaman. Chu Feng bisa menggunakan naga perjalanan melalui 9 surga untuk bergerak cepat selama beberapa hari dan malam dan dia akan baik-baik saja. Itu hanyalah alat transportasi Chu Feng yang paling nyaman dan tercepat. Jika dia menggunakan naga bepergian melalui 9 surga untuk mengelilingi Liu Xiaoyao dan yang lainnya, dia pasti bisa melelahkan mereka sampai mati. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan mendalam yang tak ada habisnya dalam dantian mereka seperti Chu Feng untuk secara tak terbatas mendukung keterampilan bela dirinya. Tetapi Liu Xiaoyao dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Mereka menggunakan obat terlarang, dan hanya karena itu mereka mampu mengejar Chu Feng. Jika kekuatan obat terlarang menghilang dan kekuatan rebound datang, belum lagi bertukar pukulan dengan Chu Feng, kemungkinan mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Mereka akan seperti ikan di talenan, dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Chu Feng membantai mereka. Bab 412 tercela dan tak tahu malu. Sialan, bocah ini sengaja melakukan ini. Dia sedang menunggu kita untuk menghabiskan kekuatan obat terlarang kita lalu menyerang kita setelah itu. Petik 2. Kita tidak bisa terus membiarkan dia membakar kita seperti ini atau kita akan mati. Lari cepat, kita harus meninggalkan tempat ini. Akhirnya, Liu Xiaoyao adalah orang pertama yang menanggapi hal itu ketika dia secara tersembunyi mengirim pesan mental kepada 3 orang lainnya. Ya Tuhan, bajingan sialan ini. Dia tercela ini. Dan setelah mendengar pesan mental Liu Xiaoyao, Song Qingfeng dan yang lainnya juga menyadari bahwa tanpa berbicara lebih banyak, mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Ingin kabur? Bisakah kamu? Melihat itu, Chu Feng dengan dingin mendengus dan sambil menunggangi naga biru, dia mengejar 4 orang. Mengapa mereka berlari? Apakah mungkin bahwa keempat jenius tidak bisa mengalahkan Chu Feng bahkan setelah minum obat terlarang? Petik 2. Ketika mereka melihat pemandangan itu, semua orang yang mengamati sangat bingung. Tapi sayangnya, tidak ada orang di tempat kejadian berada di alam surga sehingga mereka hanya bisa menonton ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya pergi. Mereka tidak memiliki cara untuk mengejar, jadi itu menyebabkan banyak orang menghela nafas dan menggelengkan kepala, mengekspresikan ketidakberuntungan. Sialan, jangan ikuti kami. Pada saat itu juga, Liu Xiaoyao dan yang lainnya sudah terbang menjauh dari suka mabuk atau bermimpi tetapi sia-sia karena Chu Feng terus mengikuti mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berbalik arah, mereka tidak bisa menyingkirkan Chu Feng karena ketika membandingkan kecepatan, Chu Feng pada awalnya lebih cepat daripada mereka. Jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri darinya? Hahaha. Kamu bajingan, jangan lari. Lihat bagaimana kakekmu di sini akan menjagamu. Chu Feng tertawa keras dan ketika dia bergoyang di sisi 4 orang, dia menghina mereka dan bahkan tanpa malu-malu menarik wajah dan membuat gerakan jari yang tercela. Chu Feng, kamu lebih baik tidak masuk ke tanganku atau aku akan pasti membuatmu berharap untuk hidup tetapi tidak bisa.
dan berharap mati tetapi tidak bisa. Song Qingfeng dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan yang disebabkan oleh Chu Feng karena mereka tahu niat apa yang dia miliki dengan mengikuti mereka. Jelas, dia ingin menunggu sampai kekuatan obat mereka memudar, dan kemudian menyerang mereka ketika mereka menerima rebound. Dalam situasi seperti itu, keempatnya juga melemparkan serangan ke Chu Feng sambil masih bergerak. Tetapi mereka semua tidak berguna dan mereka tidak bisa menangkap Chu Feng. Chu Feng juga berpikir untuk menggunakan kekuatan Asura Ghost Axe serta kecepatan absolutnya untuk menyerang mereka sementara mereka tertangkap basah untuk langsung membunuh mereka seperti itu. Namun, itu sia-sia karena meskipun kecepatan perjalanan naga melalui 9 surga itu cepat, ia tidak bisa mengendalikannya serta teknik langit-langit. Tidak apa-apa jika dia melarikan diri atau mengejar, tetapi bertarung jarak dekat jelas tidak mudah. Jadi, sangat sulit untuk menggunakan elite armament untuk menyerang, dan pada akhirnya, dia menyimpulkan dengan kegagalan. Seperti itu, Chu Feng dan Liu Xiaoyao dan yang lainnya bertindak seperti itu. Untuk sementara, kamu mengejarku, aku lari. Untuk sementara, aku mengejar kamu, kamu lari. Seperti itu, mereka mengulanginya berulang-ulang selama 1 jam penuh. Akhirnya, Liu Xiaoyao menggigit giginya, lalu mengirim pesan mental ketiga lainnya, tidak akan terjadi jika ini terus berlanjut dan kita berempat akan mati karena Chu Feng ini. Berpisah dan melarikan diri. Setidaknya dengan cara itu, 3 orang dapat terus hidup. Petik 2. Setelah berbicara, Liu Xiaoyao berbalik, dan dia pergi dulu untuk melarikan diri ke arah lain. Bai Yunfei dan Tang Yixiu juga dengan cepat mengikuti dan melarikan diri ke arah lain. Sial. Dan karena kecepatan yang lain terlalu cepat, ketika Song Qingfeng menanggapi situasi, ketiganya sudah pergi agak jauh. Kemudian ketika Song Qingfeng menoleh, dia dengan tak berdaya menemukan bahwa Chu Feng masih mengikuti dirinya sendiri. Itu menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia hampir menjadi gila saat dia meraung. Sialan, mereka sudah lari. Mengapa kamu tidak mengejar mereka? Kenapa kamu harus terus mengikutiku? Petik 2. Karena, kamu bajingan, kaulah yang mengutuk paling sengit. Jangan khawatir. Hari ini, kakekmu aku akan membunuhmu dulu. Suatu hari, 3 saudara haram kamu akan mengikuti kamu. Chu Feng tertawa dan berkata, tetapi di matanya, tampak niat membunuh melonjak. Mengutuk. Jika kamu punya nyali, jangan melarikan diri dan lawan aku langsung. Song Qingfeng melolong marah. Tidak. Kamu adalah cucunya, aku adalah kakeknya. Berjuang kamu akan menggertak kamu. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, jika kamu bisa, berdiri diam dan jangan lari. Song Qingfeng dengan gila melemparkan serangan ke Chu Feng saat dia berada di udara. Kome-kome kam, cucu yang baik, kejar kakekmu. Kejar kakekmu kembali, cepat kejar dan datang. Saat Chu Feng mengendarai naga biru dan terbang di udara, dia menepuk pantatnya, membuat Song Qingfeng marah. Sialan, berhenti mengikutiku. Sialan, berhenti mengikutiku. Song Qingfeng tidak lagi mengejar Chu Feng. Dia beralih arah, dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Tapi itu tidak berguna karena Chu Feng sangat cepat mengejar dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Cucu bajingan, patuh. Kakekmu takut kamu akan bertemu orang jahat jadi aku di sini untuk melindungimu. Chu Feng tersenyum dan berkata, matilah. Sepanjang hidupku, ini adalah pertama kalinya aku, Song Qingfeng, melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Tidak,
Kamu bukan orang. Kamu adalah binatang kecil yang tak tahu malu. Petik 2. Betul. Lanjutkan mengutuk. Kutukan lebih keras. Lihat bagaimana kakekmu akan merawatmu. Chu Feng, sial leluhurmu. Baiklah, aku akan ingat itu. Aku akan memberi kamu pelajaran menggantikan leluhur kamu. Akhirnya, setelah beberapa saat berbicara, kekuatan obat Song Qingfeng memudar dan kekuatan rebound mulai mengkonsumsi tubuh fisiknya. Sangat cepat, dia tidak bisa bertahan dan dia jatuh dari udara. Chu Feng, aku mohon padamu, bunuh aku. Bunuh aku mohon padamu. Petik 2. Setelah mendarat di tanah, Song Qingfeng mulai sepenuhnya menderita dari siksaan rebound kedokteran terlarang. Hanya dengan berkedip, dia menjadi kurus dan lemah seperti korek api. Kedua matanya runtuh ke dalam dan dia tampak sama seperti mayat hidup. Itu menakutkan. Melihat penampilannya, dia jelas mengalami siksaan yang bahkan lebih menyakitkan daripada Chu Feng hari itu. Song Qingfeng tidak tahan siksaan seperti itu, dan dia benar-benar memohon Chu Feng untuk membunuhnya. Egi, apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan kekuatan hidupnya di tubuhnya menghilang sekarang? Melihat Song Qingfeng dengan penampilan itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak perlu menyerang karena siksaan rebound jelas menyebabkan lebih banyak rasa sakit bagi Song Qingfeng daripada menyerang. Semakin kuat kekuatan obat terlarang, harga yang dibayarkan juga akan lebih berat. Ini adalah konsekuensi dari menyentuh kekuatan terlarang. Mungkin tanpa kamu melakukan apa-apa ia akan disiksa sampai mati oleh obat terlarang karena tekadnya terlalu lemah. Egi menjelaskan. Kekuatan terlarang? Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan Yan Ruyu sekarang. Setelah mendengar kata terlarang, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali pada Yan Ruyu. Bagaimanapun, apa yang gadis itu kembangkan adalah teknik misterius terlarang. Pada awalnya, bahkan penampilan luarnya berubah dan kekuatan itu sebanding dengan tubuh ilahi. Chu Feng, aku mohon padamu. Bunuh aku. Bunuh aku. Tepat pada saat itu, Song Qingfeng memohon pada Chu Feng lagi. Nada suaranya menjadi sangat kecil, dan permohonannya datang dari hatinya. Dan melihat Song Qingfeng yang wajahnya berubah menjadi putih pucat, penampilannya tidak lagi tampak manusia, dan hatinya hanya ingin mati karena siksaan obat terlarang. Kebaikan langka muncul dari hati Chu Feng. Dia berjalan ke depan Song Qingfeng dan berkata dengan suara rendah, "Karena seperti itu, aku akan mengabulkan keinginan kamu. Ingat, jadilah orang yang baik di kehidupan kamu selanjutnya." Setelah berbicara, Chu Feng meletakkan tangannya di kepala Song Qingfeng. Pada saat itu, Song Qingfeng membuat teriakan lain yang merobek hati dan paru-paru karena Chu Feng saat ini menyerap energi sumber Song Qingfeng. Dia menanggalkan hidupnya. Akhirnya, Song Qingfeng berhenti berteriak dan pada saat yang sama, jantungnya berhenti berdetak, dan dia benar-benar mati. Bagaimana, Egi? Sudahkah kultivasi kamu dinaikkan? Chu Feng tidak sabar bertanya setelah membantu Egi menyerap energi sumber Song Qingfeng. Karena dia terburu-buru ketika melarikan diri dari villa bergengsi hari itu, setelah membunuh dua ahli ranah klan surga Jie. Chu Feng tidak mengambil mayat mereka untuk menyerap energi sumber mereka. Karena itu, Egi cukup sering mengeluh kepada Chu Feng. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Egi tidak benar-benar menyalahkan dirinya sendiri dan dia kebanyakan bercanda, Chu Feng masih merasa menyesal. Kali ini, itu dianggap menebus Egi. Bab 413 Musuh atau Teman. Tidak buruk.
Aku menembus level sehingga hanya ada satu level antara kamu dan aku. Saat ini, aku berada di level 4 dari ranah mendalam. Egi tersenyum manis, dan senyumnya sangat puas. Tapi Chu Feng tahu bahwa gadis itu sengaja melakukannya. Dia takut bahwa Chu Feng memiliki beban di dalam hatinya, jadi dia berpura-pura puas. Chu Feng sangat tidak nyaman di hatinya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Egi pada awalnya. Dia bisa membayangkan betapa tidak sabarnya orang yang sangat kuat ketika mereka ingin memulihkan kekuatan asli mereka setelah kehilangan kekuatan mereka. Aku akan menunggu sedikit lagi di Provinsi Qin. Jika Ziling masih tidak datang dan menemukan aku akan meninggalkan tempat ini dan menemukan beberapa makam jahat. Dengan itu, bukan hanya kultivasi aku sendiri bisa meningkat, Egi, milik kamu juga bisa menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Chu Feng berbicara. Hal-hal seperti makam jahat hanya bisa dipenuhi secara kebetulan dan tidak ditemukan. Namun, beberapa tempat pasti akan memiliki beberapa. Egi terkikik dan berkata, "Tempat apa?" Chu Feng cepat bertanya. Sebagian besar nenek moyang dari beberapa kekuatan puncak, kekuatan yang telah ada sejak lama, adalah eksistensi dengan penanaman yang kuat dan mendalam. Sebagai generasi selanjutnya, mereka sangat menghormati leluhur tersebut. Jadi, mereka biasanya akan dengan murah hati mengubur mereka dan mereka juga akan mengirim para ahli untuk menjaga mereka. Petik 2. Tidak hanya sisa-sisa di kuburan seperti yang lengkap, banyak orang bahkan menaruh sejumlah besar harta untuk menemani penguburan karena itu adalah cara untuk menghargai orang mati. Ini adalah jenis penghormatan kepada orang mati. Petik 2. Dan aku merasa bahwa selain makam kaisar di benua 9 provinsi, makam terbesar adalah makam dinasti Jiang. Tapi dinasti Jiang sangat dalam yang tak terduga dan kamu juga tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan mereka. Jadi jika kamu membuat mereka marah dengan kultivasi kamu saat ini, itu hanya akan mencari jalan kematian kamu sendiri. Jadi, aku tidak merekomendasikan itu. Petik 2. Selain itu, makam seperti itu sebagian besar digunakan oleh generasi selanjutnya untuk menghormati leluhur mereka. Mereka benar-benar berbeda dari makam jahat dan tetap berada di alam liar. Petik 2. Jika kamu membuka makam leluhur orang lain tanpa alasan, itu sama dengan menggali kuburan leluhur mereka. Melakukan itu tidak pernah terlalu berbudi luhur dan aku percaya dengan karakter kamu mungkin tidak mau melakukan hal-hal semacam ini. Petik 2. Namun, beberapa kekuatan bisa menjadi pengecualian. Egi terkikik dan berkata, tapi dia tidak membuat semuanya menjadi jelas. Apa yang kamu maksud adalah sekolah Dewa Api, sekolah Yuangang, lembah pedang dewa, sekte putih tersembunyi, lembah bebas dan tidak terkendali, dan klan Jie. Yang saat ini mendaftarkan aku sebagai yang diinginkan? Tapi seberapa pintar Chu Feng? Dia sudah mengerti niat yang ditunjukkan Egi. Untuk saat ini, tinggalkan klan Jie. Mengesampingkan bahwa mereka memiliki monster tua yang sedang berlatih dalam pengasingan, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Jie Xingpeng itu. Petik 2. Tapi kamu bisa mencoba sekolah Dewa Api, sekolah Yuangang, lembah Dewa Pedang, sekte putih tersembunyi, dan lembah bebas dan tidak terkendali, kata Egi. Baik. Setelah beberapa saat, jika Ziling masih tidak datang untuk menemukan aku akan meninggalkan tempat ini untuk mengunjungi makam kuno sekolah Dewa Api, sekolah Yuangang, lembah Dewa Pedang, dan sekte putih tersembunyi. Petik 2. Karena mereka bergabung untuk mendaftarkan aku seperti yang diinginkan,
ingin mengambil elit armamen aku, dan ingin aku mati. Aku akan membunuh generasi muda mereka dan menggali kuburan leluhur mereka. Chu Feng membuat keputusan tegas. Setelah beberapa hari lagi, jika Ziling masih tidak datang untuk menemukan dirinya sendiri, ia akan membalas dendam pada kekuatan yang mendaftarkannya sebagai yang diinginkan di seluruh benua 9 provinsi. Setelah itu, Chu Feng dengan bersih menjarah kosmos sak milik Song Qingfeng dan dia menemukan bahwa murid nomor 1 dari sekolah Dewa Api benar-benar memiliki cukup persediaan tentang dirinya. Dia benar-benar memiliki 37.500 manik-manik mendalam padanya. Bahkan ketika kepala sekolah Dewa Api keluar, dia tidak akan mungkin membawa begitu banyak manik-manik mendalam padanya. Tentu saja, alasan mengapa Song Qingfeng membawa begitu banyak manik-manik mendalam adalah karena bermain-main dengan tidak terkendali. Lagi pula, di negeri asmara seperti Light Drung atau Dreaming, itu bukan sesuatu yang orang normal sanggup habiskan. Terutama ketika betina Song Qingfeng dan yang lainnya mencari bahkan yang berkultivasi sangat tinggi. Dari apa yang dia dengar, di tempat itu, perempuan dengan budidaya yang relatif lebih tinggi lebih mahal. Mungkin hanya orang-orang seperti Song Qingfeng dan yang lainnya yang bisa menemukan wanita dengan tingkat kultivasi seperti itu. Namun, untuk Chu Feng saat ini, manik-manik mendalam 37.500 tidak benar-benar apa-apa. Bahkan jika dia hanya sedikit jauh dari tingkat ke-6 dari ranah mendalam, manik-manik mendalam 37.500 tidak cukup untuk menerobos Chu Feng. Jadi, Chu Feng tidak memperbaiki mereka. Dia menyimpannya, kalau-kalau dia membutuhkannya. Selain dari 37.500 manik-manik mendalam, bahkan ada 10 obat surga berkualitas rendah. Obat-obatan surga itu jauh lebih berharga dan kekuatan obat mereka juga lebih kuat. Bagaimanapun, apa yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan surga, yang jauh di atas kekuatan mendalam. Namun, karena mereka terlalu sedikit dari mereka dan mereka tidak akan banyak menggunakan, Chu Feng juga tidak memperbaiki mereka dan dia juga menyimpannya. Selain obat surga, ada juga beberapa barang bekas. Bagi Chu Feng, semua itu tidak terlalu berguna. Tetapi harus dikatakan bahwa 2 gelang di pergelangan tangan Song Qingfeng benar-benar berharga. Chu Feng melepas mereka untuk mempelajarinya sebentar. Dia merasa bahwa mereka sangat mungkin replika elit armamen yang dibuat klan Jie sesuai dengan Armor of Torrents. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat, mereka jelas lebih rendah dari elit armamen yang asli. Juga, mereka membutuhkan setidaknya ranah surga agar penggunaannya dapat ditampilkan. Jika itu adalah ranah mendalam, tidak ada cara untuk menggunakannya. Namun meski begitu, itu masih dianggap sebagai harta karun. Untuk dunia surga, hal-hal itu sangat bermanfaat sehingga Chu Feng merasa bahwa bahkan jika dia sendiri tidak bisa menggunakannya, 2 gelang pasti akan bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Setelah tidak menemukan banyak hal baik di tubuh Song Qingfeng, Chu Feng berbalik dan mencari sebentar. Dia pergi melewati gunung, berjalan melalui air, dan ingin menemukan Bai Yunfei, Liu Xiaoyao, dan Tang Yixiu. Lagi pula, mereka bertiga juga menggunakan obat terlarang dan sekarang, mereka seharusnya menerima rebound. Jika Chu Feng menemukan mereka bertiga juga pasti akan mati dan harta di tubuh mereka juga akan menjadi milik Chu Feng. Tapi itu tidak berguna, karena Chu Feng tidak dapat menemukan jejak mereka. Seolah-olah mereka menghilang, jadi pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Kemudian, Chu Feng menggantung mayat Song Qingfeng ke pohon besar.
Juga, di atas pohon, dia mengukir 4 kata besar. Itu, dibunuh oleh Chu Feng. Chu Feng ingin memberitahu dunia, ingin memberitahu semua orang, bahwa dia membunuh murid nomor 1 dari sekolah Dewa Api, Song Qingfeng. Itu adalah harga untuk sekolah Dewa Api yang mencantumkannya sebagai yang diinginkan. Memang, dalam waktu kurang dari beberapa hari setelah Chu Feng membunuh Song Qingfeng, mayatnya ditemukan oleh seseorang dan berita itu juga dengan cepat menyebar. Pertama mengejutkan Provinsi Qin, kemudian dengan cepat setelah itu, beberapa provinsi terdekat juga tahu tentang hal itu. Namun, ada satu hal yang menyebabkan Chu Feng merasa tidak nyaman, dan tidak diketahui apakah itu hal yang baik atau buruk. Pada hari itu, dia jelas hanya membunuh Song Qingfeng dan menggantung mayatnya di pohon besar itu. Tetapi kemudian, dia mendengar bahwa itu bukan hanya Song Qingfeng. Li Xiaoyao, Bai Yunfei, dan Tang Yixiu, 4 orang yang dikejar Chu Feng dan melarikan diri semuanya meninggal, dan juga mereka semua digantung di pohon besar itu dan mereka semua mati karena penyerapan energi sumber. Jadi, rumornya seperti itu. Chu Feng yang saat ini terdaftar sebagai dicari oleh 6 kekuatan besar pergi ke suka mabuk atau bermimpi dan melawan 4 jenius Tang Yixiu, Bai Yunfei, Liu Xiaoyao, dan Song Qingfeng. Keempat jenius tidak mampu mengalahkannya, jadi mereka menggunakan obat terlarang khusus, namun mereka masih tidak bisa mengalahkannya. Karena mereka tidak berdaya, 4 jenius hanya bisa melarikan diri seperti mabuk atau mimpi, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melarikan diri dari tangan iblis Chu Feng dan mereka semua mati dengan menyedihkan. Ketika berita itu menyebar, tidak diragukan lagi itu adalah ledakan. Tidak diragukan lagi itu mengejutkan. Tidak diragukan itu mengejutkan 9 provinsi. Lagi pula, mereka yang mati adalah murid nomor 4 dari 4 kekuatan besar. Mereka disebut sebagai jenius puncak di generasi muda. Orang-orang jenius seperti mereka semua dibunuh oleh seorang pemuda bernama Chu Feng. Jadi, seberapa kuat Chu Feng? Betapa menakutkan? Itu menyebabkan banyak orang menebak secara samar dan itu menjadi topik paling umum di waktu senggang orang. Beberapa orang merasa bahwa Chu Feng terlalu mengesankan dan jenius luar biasa. Beberapa orang juga merasa bahwa Chu Feng terlalu menakutkan. Seseorang seperti itu harus disingkirkan, atau jika mereka berkembang di masa depan, mereka pasti akan menjadi iblis haus darah. Sangat mungkin menyebabkan semua makhluk hidup di benua 9 provinsi berubah menjadi debu. Tapi tidak peduli bagaimana orang menebak di luar, Chu Feng tahu bahwa pada hari itu, dia hanya membunuh Song Qingfeng. 3 orang lainnya sama sekali tidak terbunuh olehnya. Jadi, dia menebak, siapa yang membunuh 3 lainnya, dan apakah orang itu musuh atau teman? Bab 414 Pak Tua berwajah 100. Sangat cepat, berita tentang Chu Feng membunuh Song Qingfeng, Liu Xiaoyao, Bai Yunfei, dan Tang Yixiu benar-benar menyebar dan hampir semua orang tahu tentang itu. Tetapi setelah mengetahui, orang-orang yang paling terkejut tidak lain adalah 4 kekuatan, Sekolah Dewa Api, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Sekte Putih Tersembunyi, dan Sekolah Yuangang. Saat ini, mereka memasang poster buruan untuk Chu Feng. Tetapi tidak hanya mereka tidak menangkapnya, murid nomor 1 mereka bahkan terbunuh oleh Chu Feng. Bagi mereka, itu hanya penghinaan besar. Selain itu, Song Qingfeng dan yang lainnya adalah murid yang 4 kekuatan mereka sangat hati-hati kembangkan selama bertahun-tahun. Awalnya, mereka memiliki harapan besar untuk mereka,
karena mereka bahkan berencana untuk mengandalkan mereka untuk mengangkat spanduk sekolah mereka untuk menjadi tuan baru. Tapi sekarang, mereka terbunuh. Dan mereka bahkan dibunuh oleh orang yang sama. Bagaimana para kepala beberapa kekuatan bisa menerima itu? Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Pada hari itu, setelah 4 karakter besar, Kepala Sekolah Yuangang, Kepala Sekolah Dewa Api, Kepala Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, dan Kepala Sekte Putih Tersembunyi berpisah dari villa bergengsi, mereka berkumpul bersama sekali lagi dan tempat yang mereka kumpulkan saat ini adalah Lembah Bebas dan Tidak Terkendali. Apakah kita benar-benar akan mengundang Pak Tua berwajah 100 itu untuk datang? Kepala Sekolah Yuangang bertanya. Aku juga merasa itu tidak pantas. Kami adalah tuan dari bagian 9 provinsi. Saat ini, untuk mengejar dan membunuh satu orang, kita perlu menurunkan diri kita untuk meminta seorang pembunuh. Jika ini diketahui, kita akan menjadi bahan tertawaan. Kepala Sekte Putih Tersembunyi berkata, saat ini, kita sudah menjadi bahan tertawaan yang dibicarakan orang. Poster yang dicari mengatakan Chu Feng berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya adalah tingkat ketujuh dari ranah mendalam. Dia juga membunuh 4 murid kami yang telah kami kembangkan selama bertahun-tahun. Kami benar-benar tidak punya wajah lagi. Kepala Sekolah Dewa Api menghela nafas. Wajahnya kecil. Kehidupan 4 anak yang tidak bisa disia-siakan. Meskipun Xiao Yao tidak memiliki hubungan darah dengan aku telah melihat dan memperlakukannya sebagai anak aku sendiri. Saat ini, dia telah mati dengan sangat menyedihkan. Bagaimana aku bisa hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa? Petik 2. Meskipun memang tidak akan terlalu hebat jika berita tentang meminta Pak Tua berwajah 100 diketahui, siapa yang akan tahu bahwa kitalah yang memintanya? Sebagai pembunuh nomor 1, apakah Pak Tua berwajah 100 tidak akan tergerak oleh poster-poster buronan kami yang menghadiahkan 1.000.000 manik-manik yang mendalam? Petik 2. Jadi, bahkan jika kita memintanya, dari perspektif orang luar, mereka hanya akan merasa bahwa Pak Tua berwajah 100 tidak dapat menahan diri melawan godaan pahala dan keluar sendiri. Selain itu, Pak Tua berwajah 100 ini memang memiliki beberapa metode yang tidak dimiliki orang normal. Dia adalah spiritualis dunia jubah biru, dan dia bahkan seorang ahli di tingkat ketiga ranah surga. Yang paling penting adalah bahwa metodenya untuk melacak orang-orang tak tertandingi di dunia. Hanya ada orang yang tidak ingin dia temukan, dan tidak ada yang tidak bisa dia temukan. Saat ini, karena kami ingin membunuh Chu Feng, kami hanya bisa memintanya. Kepala Lembah Bebas dan Tidak Terkendali berkata, itu benar, tetapi permintaannya adalah agar kita membayar 500.000 manik-manik mendalam dulu, maka dia akan menangkap Chu Feng hidup-hidup. Bukankah harga ini agak tinggi? Jika dia mengambil uang tetapi tidak melakukan perbuatannya, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita akan ditipu lagi? Kepala Sekolah Yuangang dengan cemas berkata, ya. Awalnya, jumlah hadiah untuk poster yang dicari dibayar bersama oleh 6 kekuatan, tetapi saat ini, kami berempat bergandengan tangan untuk meminta Pak Tua berwajah 100 dan ia ingin kami membayar 500.000 manik-manik mendalam di muka. Namun, kami 4 kekuatan perlu mengatasi jumlah itu. Ini benar-benar tidak terlalu aman. Kepala Sekte Putih Tersembunyi juga merasa bahwa itu tidak terlalu tepat. Pak Tua berwajah 100 berada di peringkat nomor 1 di papan peringkat pembunuh bukan hanya karena tidak ada orang yang dia inginkan untuk dibunuh tetap hidup.
Itu juga karena dia memiliki reputasi yang sangat baik. Dia hanya menerima hadiah. Selain hadiah, dia tidak pernah mengambil bagian yang bukan miliknya. Petik 2. Selain itu, mereka yang meninggal saat ini adalah 4 anak yang kami kembangkan dengan cermat. Mereka sudah mati, namun kamu masih berdalih tentang beberapa manik-manik mendalam? Apakah keempat kehidupan anak-anak ini tidak bernilai 100.000 manik-manik mendalam? Petik 2. Jika ada di antara kamu yang merasa bahwa hal ini tidak pantas, kamu bisa mundur. My Free and Unrestrained bersedia menangani 500 manik-manik mendalam ini sendirian. Kepala lembah bebas dan tidak terkendali sedikit marah. Ini. Kepala sekolah Yuangang dan kepala sekte putih tersembunyi keduanya saling memandang, menjadi sedikit terdiam. Sekolah Dewa Api, aku bersedia mengeluarkan uang untuk meminta Pak Tua berwajah 100. Kepala sekolah Dewa Api berbicara. Kepala lembah gratis dan tidak terstruktur. 500.000 manik-manik mendalam bukan jumlah yang kecil. Jika lembah kamu mengambil semua itu dengan sendirinya, kekuatan keuangannya pasti akan sangat rusak dan vitalitasnya akan sangat terluka. Mari kita 4 kekuatan menyatukannya. Kepala sekolah Yuangang tersenyum dan berkata setelah berpikir sejenak. Ya, yang terbaik bagi kita untuk menangani harga bersama. Kami juga ingin membalaskan dendam anak kami. Selain itu, kita harus mendapatkan Asura Ghost Axe itu. Kepala sekte putih tersembunyi juga tersenyum. Karena memang seperti itu, masalah ini telah ditetapkan. Aku akan menghubungi Pak Tua berwajah 100 saat ini. Saat kepala lembah bebas dan tidak terkendali berbicara, dia mengeluarkan sangkar burung khusus dari istana. Di dalam sangkar burung, ada burung aneh yang ukurannya kira-kira sama dengan burung hantu. Alasan mengapa itu disebut aneh adalah karena burung itu memiliki 6 sayap. Harga burung seperti itu sangat mahal. Hanya kekuatan puncak besar yang mampu membiakkan mereka, dan mereka adalah jenis alat untuk mengirim pesan. Kecepatan mereka seperti cahaya dan hampir tidak ada yang bisa dibandingkan. Jadi, mereka punya nama. Mereka disebut burung pengiriman. Namun, burung pengiriman itu tidak dibiakkan oleh kepala lembah bebas dan tidak terkendali. Itu diberikan oleh Pak Tua berwajah 100. Untuk lebih tepatnya, mereka meminta Pak Tua berwajah 100 untuk membunuh Chu Feng. Pada kenyataannya, Pak Tua berwajah 100 merekomendasikan dirinya sendiri. Semua orang, aku yakin kamu semua sudah menyiapkan manik-manik mendalam. Kepala lembah bebas dan tidak terkendali mengeluarkan karung kosmos, dan di dalamnya sudah ada 125.000 manik mendalam. Dia menyiapkannya sebelumnya. Melihat itu, beberapa lainnya juga mengeluarkan manik-manik mendalam yang mereka bawa dan menaruhnya di kosmos sak. Setelah mengkonfirmasi bahwa ada 500 manik-manik mendalam di kosmos sak, kepala lembah bebas dan tidak terkendali mengikat karung kosmos di kaki burung pengiriman. Kepala lembah yang bebas dan tidak terkendali. Apakah kamu yakin itu adalah burung pengiriman orang tua berwajah hundred dan bukankah seseorang meminjamnya untuk menipu kita? Melihat itu, kepala sekolah Yuangang dengan cemas bertanya. Jujur saja, lembahku yang bebas dan tidak terkendali telah melakukan banyak perdagangan sebelumnya dengan lelaki tua berwajah 100 itu, jadi aku sangat akrab dengan burung pengirimannya. Ini adalah burung pengiriman yang hanya dia miliki. Aku yakin tanpa keraguan. Petik 2. Saat kepala lembah bebas dan tidak terkendali berbicara, dia melambaikan tangannya yang besar dan burung pengiriman naik ke langit. Dengan seberkas cahaya yang menghilang,
burung pengiriman menghilang dan tidak ada jejak aura tersisa. Chu Feng masih tetap berada di perbatasan Provinsi Qin. Dengan berkedip, beberapa hari lagi telah berlalu namun Ziling masih belum datang untuk menemukan Chu Feng. Dan Chu Feng juga tidak bersantai dalam beberapa hari ini. Dia membunuh murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya dari 6 kekuatan besar, dan di dalam mereka, bahkan ada satu tetua alam surga. Meskipun yang lebih tua juga berada di tingkat 1 dari alam surga, Chu Feng tidak menghabiskan banyak kekuatan untuk membunuhnya jika dibandingkan dengan membunuh Song Qingfeng dan yang lainnya. Jadi, Chu Feng berakhir dengan kesimpulan. Ketika kekuatannya berada di level 7 dari dunia mendalam, sama sekali tidak ada masalah membunuh orang normal di tingkat 1 dari ranah surga. Sedangkan untuk level 2 dari ranah surga, selama orang itu tidak terlalu kuat, dia masih bisa bertarung. Tetapi jika itu adalah tingkat ketiga dari ranah surga, kemungkinan dia hanya bisa berlari. Bab 415 Mengemis-pengemis tua. Tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian penting adalah bahwa ketika Chu Feng membantai orang-orang dari 6 kekuatan besar, dia juga menjarah beberapa sumber daya. Juga, dalam periode waktu itu, Chu Feng bahkan berpartisipasi dalam pertukaran bawah tanah di Provinsi Qin. Yang disebut pertukaran bawah tanah adalah tempat di mana banyak kekuatan besar Provinsi Qin dan para ahli dari mana-mana datang untuk berdagang. Banyak dari hal-hal itu sangat mungkin datang dari tempat-tempat gelap, tetapi mereka semua adalah harta yang tak ternilai. Mereka juga disebut barang hitam, jadi itu sebabnya ia disebut sebagai pertukaran bawah tanah. Di pertukaran bawah tanah, Chu Feng menjual sepasang elit armamen buatan manusia yang diberikan Jie Yan kepada Song Qingfeng. Dia mendapat 50.000 manik-manik mendalam dari perdagangan. Jadi dari itu bisa dilihat meskipun hanya tiruan, elit armamen buatan manusia juga tak ternilai harganya. Namun klan Jie benar-benar memberikan hal-hal seperti itu, sekaligus keempat kekuatan. Bisa dilihat bahwa mereka memang mengikat 4 kekuatan dengan mereka. Lebih tepatnya, itu adalah 5 kekuatan. Setelah semua, Lembah Dewa Pedang saat ini juga berdiri di atas kapal yang sama dengan klan Jie. Namun, Chu Feng tidak peduli tentang bagaimana klan Jie mendekati 5 kekuatan. Apa yang dia sukai adalah bahwa elit armamen dijual dengan harga tinggi, dan di samping manik-manik mendalam yang dijarah dari Song Qingfeng sebelumnya. Chu Feng akhirnya melampaui bagian kecil itu dan berhasil menembus ke tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Hanya setelah menggunakan sekitar 1.115.000 manik-manik mendalam barulah Chu Feng pergi dari tingkat ketiga dari ranah mendalam ke tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Juga, dantiannya saat ini benar-benar kosong. Itu seperti lubang tanpa dasar, menunggu Chu Feng menemukan sumber daya untuk mengisinya. Chu Feng tahu bahwa meskipun dia hanya 1 langkah dari tingkat 7 dari ranah mendalam, langkah itu sangat sulit. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan sangat mengerikan. Itu akan menjadi beberapa kali 1.000.000 manik-manik mendalam. Pada hari itu, Chu Feng baru saja membunuh sekelompok murid sekolah Yuangang dan menggantung mayat mereka di pohon. Juga, setelah meninggalkan 4 kata besar, dibunuh oleh Chu Feng, ia mengenakan topi berbentuk kerucut, memasuki kota, dan bersiap untuk beristirahat sebentar dan makan. Meskipun Chu Feng saat ini terdaftar sebagai dicari oleh 6 kekuatan besar, dan merupakan penjahat yang ingin semua orang bunuh, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, ia bahkan ingin bertemu orang-orang dari 6 kekuatan besar.
Selama mereka memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada Chu Feng, dia akan membunuh mereka semua. Jika kekuatan mereka terlalu kuat, Chu Feng bisa naik naga bepergian melalui 9 surga untuk segera melarikan diri. Masalahnya adalah bahwa sampai sekarang, Chu Feng belum bertemu siapapun yang bisa membuatnya merasa takut dari 6 kekuatan besar. Oi, apa yang kamu katakan? Sekelompok murid dan orang tua lainnya meninggal dari sekolah Yuangang, dan sub-sekolah yang mereka ciptakan di Provinsi Qin benar-benar dihancurkan olehnya. Petik 2. Aku mendengar bahwa Chu Feng hanyalah tukang daging. Dia hanyalah iblis. Keenam kekuatan besar memiliki nasib yang cukup buruk untuk membuatnya marah. Petik 2. Jika bahkan 6 kekuatan besar tidak bisa melakukan apapun padanya, bukankah Chu Feng memiliki kekuatan yang bisa melawan langit ketika ia terus berkembang di masa depan? Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi pendiri naga Azure kedua. Petik 2. Pada topik itu, aku mendengar bahwa Chu Feng datang dari Provinsi Azure. Bukankah pendiri Azure Dragon juga berasal dari Provinsi Azure? Mengapa Provinsi Azure menghasilkan monster di dalam monster? Petik 2. Ya, Provinsi Azure tetap tidak aktif selama beberapa ratus tahun. Aku mendengar bahwa dalam beberapa ratus tahun ini, di dalam perbatasan Provinsi Azure, bahkan tidak satu pun pakar alam surga telah muncul. Tetapi saat ini, monster yang menakutkan seperti Chu Feng muncul. Petik 2. Tidak hanya Chu Feng. Bukankah ada juga seseorang bernama Zhang Tianyi? Zhang Tianyi itu tampaknya bahkan lebih kuat daripada Chu Feng. Dahulu kala, dia sudah mengalahkan Song Qingfeng, Liu Xiaoyao, Bai Yunfei, dan Tang Yixiu. Petik 2. No, dari yang kulihat, Chu Feng masih yang lebih kuat. Meskipun Zhang Tianyi mengalahkan 4, Chu Feng membunuh 4. Juga, Zhang Tianyi pada waktu itu memiliki kultivasi yang sama persis seperti Song Qingfeng dan yang lainnya, dan usianya juga sangat mirip dengan mereka. Petik 2. Tapi Chu Feng berbeda. Dengan level 7 dari ranah mendalam, dia mengalahkan orang-orang di level 1 dari ranah surga. Dia bahkan seorang pemuda. Dia benar-benar menentang akal sehat. Petik 2. Mengapa penting siapa yang lebih kuat? Keduanya berasal dari Provinsi Azure, tetapi harus dikatakan bahwa Provinsi Azure benar-benar mengejutkan orang. Setelah tidak aktif selama beberapa ratus tahun, 2 monster yang menakutkan muncul. Mereka ditakdirkan untuk menyebabkan benua 9 provinsi mengalami kekacauan. Petik 2. Dalam sebuah kedai minuman, ketika orang makan, mulut mereka tidak melakukan apa-apa dan dengan kegembiraan yang melanda di mana-mana, mereka membahas hal-hal tentang Chu Feng. Chu Feng duduk di dalam kedai minuman. Saat dia minum anggur dan makan daging, dia mendengarkan orang lain berbicara tentang kisahnya dan menebak kultivasinya. Itu hal yang cukup menarik. Pada kenyataannya, dalam periode waktu baru-baru ini, Chu Feng sudah terbiasa dengan hari-hari seperti ini karena dimanapun, selama itu adalah tempat dengan banyak orang. Topik yang paling banyak dibahas orang terkait dengan Chu Feng. Chu Feng tidak jauh dari kematian sekarang. Tepat pada saat itu, seorang lelaki jangkung masuk, dan ketika dia berbicara, dia membanting poster buronan ke atas meja. Saudaraku, mengapa begitu? Mungkinkah kepala dari 6 kekuatan besar telah keluar? Setelah mendengar kata-kata itu, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam kedai minuman. Kepala 6 kekuatan besar? Seseorang bahkan lebih ganas dari mereka. Lihat ini, semuanya. Pria jangkung itu menunjuk poster yang diinginkan di mejanya.
surga ini. Dan setelah orang-orang dengan penasaran berjalan dan melihat isinya di poster yang dicari, tidak ada satu orang pun yang tidak terlalu terkejut. Karena itu bukan poster yang dicari, tetapi poster pembunuhan. Itu adalah Pak Tua berwajah 100. The Old Man berwajah 100 berjudul sebagai pembunuh nomor 1 di benua 9 provinsi. Dia akhirnya keluar untuk Chu Feng. Petik 2. Ini sangat buruk untuk Chu Feng. Aku mendengar bahwa Pak Tua berwajah 100 ini sangat kuat. Tidak ada satu orang pun yang dia ingin bunuh dapat kembali hidup-hidup. Kata mereka heran. Tentu saja, poster buronan dari 6 kekuatan besar tidak banyak. Tetapi selama poster pembunuhan pria tua berwajah 100 itu keluar, Chu Feng tidak jauh dari kematian. Aku percaya bahwa dengan sangat cepat, berita tentang Chu Feng dibunuh oleh Pak Tua berwajah 100 akan datang. Pria jangkung itu dengan percaya diri berkata. Orang tua berwajah 100, setelah mendengar diskusi orang, Chu Feng hanya tersenyum ringan dan tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Selain Jie Xingpeng, dalam 5 kekuatan yang tersisa, hampir tidak ada yang bisa menyebabkan Chu Feng merasa takut karena tidak ada yang bisa menangkapnya. Bahkan jika mereka adalah kepala dari 5 kekuatan besar, itu tidak berguna, apalagi Pak Tua berwajah 100 yang memiliki pekerjaan sebagai pembunuh. Shosho, pengemis sialan, enyahlah, jangan memengaruhi bisnis kedai kami. Tuanku, bisakah kamu menjadi amal dan menyisakan sedikit makanan untukku? Aku belum makan dalam 3 hari. Petik 2. Di pintu masuk kedai minuman, beberapa teriakan meledak. Pelayan itu menunjuk pada seorang pengemis tua yang telah memecahkan borok di sekujur tubuhnya dan berteriak keras untuk mengusirnya. Tapi pengemis tua itu mengetuk kepalanya di tanah dan memohon dengan sangat menyakitkan. Dengan kekuatan roh, Chu Feng secara rinci mengamati pengemis tua itu. Dari atas ke bawah, tubuhnya tidak memiliki jejak aura penanaman bela diri. Dia adalah orang normal yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Juga, dia tampaknya benar-benar lapar selama berhari-hari. Perutnya kosong, dan jika itu berlanjut, kemungkinan dia akan mati kelaparan.